Halo guys, welcome to Revfilm. Salah satu tahap dalam membuat video adalah editing. Dan untuk editing, kita memerlukan sebuah aplikasi. Nah, ada banyak sekali pilihan aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengedit di PC ataupun di handphone. Tapi, tidak semua aplikasi yang tersedia itu bagus untuk kita gunakan. Karena bisa aja dia susah digunakan, fiturnya kurang, dan beberapa hal minor yang lainnya. Untuk itu, di video ini gue akan kasih tahu ke kalian aplikasi terbaik untuk editing video khusus untuk di PC ya. Nah, kalau kalian penasaran, langsung aja kita masuk ke daftarnya. Aplikasi terbaik pertama untuk editing video adalah Adobe Premiere Pro. Siapa sih yang nggak tahu Adobe Premiere Pro? Gue rasa semua orang yang berkecimpung di dunia editing pasti tahu dengan aplikasi tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kalian baru mulai belum tahu aplikasi ini ya. Adobe Premiere Pro adalah aplikasi editing video keluaran dari perusahaan Adobe. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi terbaik untuk editing video. Di aplikasi Adobe Premiere Pro ini kita bisa melakukan banyak hal seperti cutting, stabilizing, color grading, subtitle, menambahkan musik, dan yang lainnya. Bahkan sekarang di Adobe Premiere Pro kita juga bisa membuat motion graphic. Jadi Adobe Premiere Pro adalah aplikasi terlengkap sekaligus terbaik untuk editing video saat ini. Aplikasi ini bisa dibilang terbaik selain karena memang banyak fitur yang tersedia, juga karena penggunaan yang mudah. Bagi kalian yang belum pernah mencoba Adobe Premiere Pro sama sekali, kalian tidak akan kesulitan ketika mencobanya pertama kali karena semua fitur sudah tersedia rapi di dalam aplikasi ini. Aplikasi Adobe Premiere Pro ini juga menyediakan efek yang sangat banyak sehingga nantinya kita bisa gunakan untuk membuat video kita agar lebih menarik lagi. Nah, tapi sayangnya aplikasi ini tidak tersedia secara gratis ya, tapi kalian bisa mendapatkan trial sebanyak 30 hari. Setelah masa trial habis, kalian bisa memutuskan apakah ingin membeli atau tidak. Jika kalian ingin membeli, kalian bisa membeli dengan cara subscription selama per bulan, yaitu sekitar 20,99 US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 300 ribuan. Nah, menurut gua dengan harga segitu dan fitur-fitur yang tersedia, harga ini tuh nggak terlalu mahal bagi kalian yang memang editor profesional. Tapi kalau kalian masih pemula banget dan nggak punya uang, kalian bisa pakai jalur belakang ya. You know lah maksudnya apa. Jika sebelumnya kita membahas Adobe Premiere Pro, maka rasanya agak sedikit kurang kalau kita nggak bahas tentang sahabatnya, apalagi kalau bukan Adobe After Effects. Ya, sesuai dengan namanya, Adobe After Effects adalah sebuah aplikasi editing video keluaran dari perusahaan Adobe juga. Nah, buat kalian masih bertanya-tanya apa sih perbedaan antara Adobe After Effects serta Adobe Premiere Pro? Well, perbedaannya tentu saja di bagian fungsinya ya teman-teman. Meskipun kedua aplikasi ini keluar dari perusahaan Adobe, tentu saja mereka memiliki fungsi berbeda. Jika Adobe Premiere Pro memiliki fungsi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Adobe After Effects memiliki tugas yang lebih berat lagi daripada itu. Biasanya Adobe After Effects digunakan untuk memberikan efek ke dalam video kita. Nah, itu sesuai dengan namanya itu After Effects. Jadi fungsinya itu memberikan efek-efek seperti visual effects atau VFX serta CGI atau Computer Generated Imagery. Karena itulah aplikasi ini membutuhkan spesifikasi yang lebih besar dibandingkan sahabatnya si Premiere Pro tadi. Selain beberapa fungsi tadi, Adobe After Effects juga terkenal dengan fungsinya untuk membuat motion graphic. Loh, bukannya motion graphic tadi bisa dibuat di Premiere Pro? Oke, jadi gini, Adobe Premiere Pro sekarang memang bisa membuat motion graphic, tapi sebenarnya si After Effects inilah yang tadinya bertugas untuk membuat hal tersebut. Meskipun sekarang Adobe Premiere Pro sudah bisa membuat motion graphic, tapi hasilnya tetap tidak lebih baik jika dibandingkan dengan motion graphic yang dibuat melalui After Effects, teman-teman. Nah, kalau kalian masih bingung antara perbedaan After Effects serta Premiere Pro, kalian bisa tonton aja video yang udah gue bahas sebelumnya dengan cara klik link di bagian deskripsi atau bisa juga klik tanda seru di atas ya. Sama seperti Adobe Premiere Pro, After Effects ini juga tidak tersedia secara gratis, tapi kalian tetap bisa mendapatkan trial selama 30 hari. Dan setelah itu kalian bisa subscription per bulan yang harganya gua rasa tidak jauh dengan Adobe Premiere Pro ya. Jika tadi kita sudah membahas dua aplikasi yang tersedia untuk sistem operasi Windows, rasanya kurang lengkap kalau kita nggak bahas soal saingan yaitu macOS. Nah, untuk kalian pengguna macOS, maka aplikasi editing terbaik yang bisa kalian gunakan adalah Final Cut Pro. Aplikasi ini jika disandingkan dengan dua aplikasi sebelumnya, maka dia lebih mirip dengan Adobe Premiere Pro. Buat kalian yang masih baru di dunia editing dan ingin mencoba aplikasi Final Cut Pro ini, kalian tidak perlu khawatir. Karena aplikasi ini tetap ramah untuk digunakan atau bisa dibilang mudah untuk digunakan. Karena semua fitur-fitur tersedia sudah tersusun rapi di dalam aplikasi. Aplikasi Final Cut Pro ini memiliki banyak sekali fungsi-fungsi menarik yang bisa kalian manfaatkan seperti cutting, color grading, multicam 360 dan yang lainnya. Nah, jadi rasanya tidak berlebihan jika kita menyebut aplikasi Final Cut Pro ini sebagai salah satu aplikasi editing terbaik untuk PC. Untuk ketiga kalinya, sangat disayangkan aplikasi ini tidak tersedia secara gratis. Tapi kalian tetap bisa mencoba trialnya selama 90 hari alias 3 bulan. Setelah itu kalian bisa putuskan ingin melanjutkan untuk membeli aplikasi ini atau tidak ya.
Nah, untuk pembeliannya sendiri sedikit berbeda dengan Adobe. Jika Adobe memiliki pembelian dengan sistem subscription, artinya membayar per bulan, nah untuk Final Cut Pro ini kalian hanya perlu membayar sekali aja, maka nanti aplikasi tersebut akan milik kalian selamanya. Untuk harga sendiri di angka 4,99 juta atau bisa dibilang 5 juta lah ya. Aplikasi selanjutnya adalah Sony Vegas Pro. Nah, untuk Sony Vegas Pro ini pertama-tama mereka diluncurkan oleh perusahaan Sonic Foundry, tapi sekarang kepemilikannya sudah beralih ke Sony Creative Software. Yang menarik adalah Sony Vegas Pro ini awalnya dikembangkan untuk aplikasi editing audio, tapi sekarang Sony Vegas Pro sudah bisa untuk editing video plus audio juga. Jika dibandingkan dengan aplikasi perusahaan dari Adobe, maka aplikasi Sony Vegas Pro ini kurang terkenal karena untuk aplikasi ini penggunaannya cukup rumit serta memiliki banyak efek-efek menarik yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk membuat video kita lebih menarik. Tapi karena tadi penggunaannya sedikit rumit itu, jadi aplikasi ini sedikit kurang populer. Namun, bagi kalian yang masih pemula tidak perlu khawatir karena kalian tetap bisa menggunakan aplikasi ini. Karena UI dari aplikasi ini cukup sederhana. Dan di aplikasi ini juga bisa melakukan beberapa hal dasar seperti cutting, color grading, bahkan kalian juga bisa menambahkan beberapa efek serta animasi di dalam aplikasi ini. Jadi bisa dibilang aplikasi Sony Vegas Pro ini sebagai aplikasi paket lengkap. Untuk menggunakan aplikasi ini, kalian bisa mencoba trialnya terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa putuskan ingin membeli aplikasi ini atau tidak. Untuk harga sendiri beda-beda ya, jadi kalian bisa searching aja di Google untuk melihat harganya. Aplikasi kelima dan terakhir ini sangat cocok sekali bagi kalian sebagai editor pemula. Nama aplikasinya adalah Filmora. Aplikasi ini tersedia untuk sistem operasi Windows. Nah, buat kalian masih pemula, mungkin aplikasi seperti After Effects, Premiere Pro, Final Cut Pro, serta Sony Vegas tampak sulit bagi kalian. Tapi jika kalian menggunakan aplikasi Filmora, kalian tidak akan merasakan kesulitan sama sekali. Karena aplikasi ini sangat mudah digunakan, memiliki tampilan sederhana, gratis, serta memiliki banyak efek yang tersedia yang bisa kalian gunakan untuk editing video. Untuk aplikasi Filmora ini memiliki dua versi, yaitu Filmora biasa serta Filmora Pro. Baik kalian masih pemula bisa pakai yang Filmora biasa aja. Saat menggunakan aplikasi Filmora ini, kalian bisa melihat kalau tampilannya cukup sederhana serta tool-toolnya itu mudah untuk dipahami. Nah, selain itu, aplikasi ini juga tergolong aplikasi yang ringan sehingga tidak memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi. Jadi, bisa ramah bagi kalian yang memiliki laptop kentang. Walaupun aplikasi ini memiliki banyak kelebihan, tapi ia juga tetap memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan terbesarnya adalah watermark. Ya, jika kalian menggunakan aplikasi ini secara gratis, maka nantinya video yang kalian hasilkan akan terdapat watermark di atasnya atau di bawahnya. Jadi, kalian bisa membeli aplikasi ini untuk menghilangkan watermark tersebut. Untuk harga sendiri macam-macam sesuai dengan paket yang mulai dari 39,99 US dollar sampai dengan 99,87 US dollar. Jadi kalian bisa pilih aja sesuai dengan keinginan kalian. Nah guys, tadi adalah beberapa aplikasi yang bisa gue rekomendasikan kepada kalian jika ingin melakukan proses editing di PC ya. Kalau masih ada yang kurang atau kalian masih bingung dan ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan aja di bagian kolom komentar di bawah. Atau kalian bisa juga join di grup WhatsApp yang udah gue taruh link di bagian deskripsi di bawah. Oke, sekian untuk kalian. Always be kreatif.